Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Anak-anak bisa mengacungkan jari ya, ketika namanya saya panggil. Dimas, hadir Bu. Ade, Saya, Bu. ya. Delta, Hadir, Bu. Hani, hadir. Ella, Hadir. pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar teks prosedur. Apa anak-anak masih ada yang tidak paham mengenai materi tersebut? Kita langsung lanjut ke materi selanjutnya ya, mengenai teks berita. Jadi kita akan belajar mengenai pengertiannya, strukturnya, ciri-ciri dan unsur-unsur dalam teks berita. Ada yang sudah tahu sebelumnya mungkin mengenai pengertian, struktur, ciri-ciri atau unsur-unsur teks berita? Belum. Kalau begitu Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi teks berita ialah teks yang memuat informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang faktual dan terkini. Kemudian untuk struktur teks berita itu yang pertama ada orientasi berita. Bagian awal berita biasanya berisi penjelasan singkat dari inti peristiwa yang dimuat. Yang kedua adalah peristiwa, berisi kronologi kejadian atau peristiwa yang setiap detailnya harus terverifikasi kebenarannya supaya tidak terjadi misinformasi dan disinformasi. Yang ketiga adalah sumber berita. Biasanya didapat dari reportase atau wawancara, seperti hasil percakapan dengan narasumber, para ahli, data statistik dan sebagainya. Yang kedua akan saya jelaskan mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama, teks berita itu harus bersifat objektif, jadi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Yang kedua harus berdasarkan fakta, jadi bukan pendapat atau opini penulis. Yang ketiga ialah informasi suatu peristiwa disampaikan secara urut atau kronologis. Yang keempat, informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang dimuat dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, teks berita memuat unsur 5W plus 1H atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan adik singga. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita itu biasanya disingkat dengan adik singga. Ada yang tahu apa itu adik singga? Saya, Bu. Ya, Mbak Ella, silakan. Apa? Ya. Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Betul sekali. Jadi, apa ini akan menanyakan suatu hal untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi dalam berita tersebut. Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa tersebut terjadi. Kalau kapan untuk menanyakan waktu peristiwa tersebut terjadi, misalnya tanggal berapa, pukul berapa, seperti itu. Kalau siapa digunakan untuk menanyakan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa digunakan untuk menanyakan latar belakang atau penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Dan bagaimana untuk menanyakan akibat yang ditimbulkan dari latar belakang peristiwa tersebut. Itu saja materi yang saya berikan. Sebelum lanjut pada sesi tanya jawab yang sudah saya buat, apa ada yang ingin bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, Ibu akan membagikan sebuah teks berita dari internet yang sudah saya kirim di grup kelas ya. Baik, Bu. Kalian baca dalam hati dan simak baik-baik mengenai informasi apa saja yang termuat di dalamnya. Karena nanti saya akan memberi pertanyaan. Silakan.
di rumah. Ya, benar. Yang kedua, siapa yang terlibat di dalam peristiwa tersebut? Manimas, silakan. Warga yang terlibat kebakaran tersebut adalah C4 RT yang Ya. dari RT 25 hingga RT 28. Betul. Manimas. Yang ketiga, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Saya Bu, Ya, Madi, silakan. hal tersebut terjadi karena kompor salah satu warga meledak atau tepatnya di rumah Asnawati yang ditinggalkan saat sedang memasak. Ya, betul. Yang keempat, kapan peristiwa tersebut terjadi? Ya Bu, Mbak Delta, silakan. pada hari Rabu tanggal 10 bulan 7 tahun 2019 sekitar pukul 9.30 WIB. Ya, betul. Yang kelima, di mana peristiwa tersebut terjadi? Saya Ya, peristiwa tersebut jadi di Orden Baru Palembang. betul Mbak Ella. Ini pertanyaan terakhir ya. Baik Bu. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Saya Ya, Mbak Delta dulu. kebakaran berawal dari munculnya ledakan sekitar pukul 9.30 dari rumah Asmawati yang berumur 50 tahun. Mendengar suara ledakan, warga berhamburan keluar rumah dan berupaya memadamkan kobaran api dengan peralatan seadanya. Namun tiupan angin kencang dan banyaknya rumah panggung semi permanen bahan kayu di kawasan tersebut menyebabkan api menyambar secepat ke rumah di sekitarnya. Ya, sudah bagus, tapi kurang lengkap. Mungkin ada yang mau nambahin? Ya, Mbak Ella, silakan. Sambil menyelamatkan barang berharga, warga melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian dan pemadam kebakaran. Setelah setengah jam kemudian, petugas pemadam kebakaran mulai datang ke lokasi kebakaran. Kondisi jalan yang sempit menyulitkan petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam lokasi. Api baru berhasil dijinakkan sekitar pukul 13 oleh 15 truk pemadam kebakaran. Iya, betul sekali. Cukup untuk pembelajaran kali ini. Sebelum saya akhiri, apa ada materi dari teks berita yang masih tidak kalian pahami? Sudah Paham ya, sudah paham semua ya. Kalau sudah paham, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang teks deskripsi. Anak-anak silahkan dipelajari terlebih dahulu. Sekian dari saya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama.